Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, jumpa lagi di materi kali ini Al-Imla wal Khat. Baik. Namun pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan kalian kisi-kisi ya untuk menghadapi ujian semester minggu depan. Baik. Untuk materi yang diujikan pada ujian yang akan datang, yaitu kita mulai dari alamatut tarkim. Kita mulai dari alamatut tarkim. Yang antum bisa memperdalam untuk mempelajari lebih dalam lagi melalui PDF yang telah antum download atau yang telah Ustadz bagikan kepada antum sekalian. Baik. Diingat ya, kita mulai dari alamatut tarkim. Ini soalnya 40 ya. Pilihan ganda semua 40 dan kita hanya mengambil 3 materi atau 3 pembahasan. Nah, ini sangat mudah sekali buat antum ya. Saya harap antum mempelajari dengan baik. Hanya 3 materi pembahasan. Dan soalnya ya ini tidak lepas dari 3 materi pembahasan ini. Baik, kita mulai dari alamatut tarkim ya. Alamatut tarkim yang perlu antum pelajari, yang sangat penting untuk antum pelajari adalah qaidahnya duluan ya. Seperti biasanya Ustadz ketika membahas, yaitu membahas tentang qaidahnya duluan. Pelajari dulu qaidahnya. Pelajari kaidah yang ada ya, kaidah. Antum kenali dulu ini berbagai macam jenis alamatut tarkim dan juga penamaan istilahnya dalam bahasa Arab ya. Jadi bukan hanya tahu tandanya saja, tetapi istilahnya juga, penamaannya dalam Arab ya. Ini Ustaz tanyakan di ujian nanti. Kemudian juga jangan lupa untuk antum mempelajari ya penempatan tanda baca, misalnya al-fasilah. Kapan al-fasilah itu ditempatkan dalam satu kalimat? Yaitu yang pertama misalnya bainal jumal al-muttassilah al-makna gitu ya. Kemudian contohnya juga dipelajari. Contohnya di sana banyak sekali soal Ustadz berikan contoh-contoh ya, misalnya seperti ini, misalnya ya rojul ittaqillah. Di sini di tengah-tengah Ustadz beri titik-titik. Ini tanda baca yang tepat untuk ini apa gitu ya. Jadi antum menempatkan, antum memilih tanda baca dalam satu kalimat yang Ustadz beri tanda titik-titik di dalamnya. Ini gampang sekali, tinggal antum mempelajari kaidah, kemudian mempelajari contoh-contohnya. Kemudian ininya juga ya, penempatan. Kapan sih al-fasilah itu ditempatkan? Setelah munada misalnya, atau setelah huruf al-jawab gitu ya. Setelah harfil jawab gitu. Ini gampang sekali ya, tinggal antum bagaimana mempelajarinya. Kalau antum mengulanginya, murojaah dengan baik, insya Allah tidak ada masalah, karena ini materinya sedikit sekali kemudian dijadikan soal 40. Ini kan sangat tidak lepas dari semua pembahasan, bahkan hampir-hampir semuanya diambil untuk dijadikan soal, begitu ya. Kemudian ini banyak sekali ya, al-fasilah manquta, kemudian al-nuqtatan, ar-ra'siyatan gitu ya. Banyak sekali di sini. Ini contoh-contohnya juga jangan lupa ya, kemudian tanda-tandanya nanti antum disuruh memilih. Ini ada asyartah, kemudian asyartatan, kemudian alamatul istifham, kemudian al-qausan, kemudian alamatut ta'ajjub ya. Ini banyak sekali. Kapan sih alamatut ta'ajjub itu digunakan? Ini contohnya juga sudah tersedia di sini, tinggal antum mempelajari dan mengingatnya. Kemudian alamatul hadaf, ini titik 3. Kemudian
Ini juga ya, alamatu at-tabi'iyah sama dengan ini antum wajib untuk mempelajari kembali dengan baik. Ini tadribatnya, tadribat seperti ini antum cukup pahami aja, karena terus terang ya, Ustadz mengambil soal-soal itu ya berupa latihan-latihan yang dipadukan dengan kaidah dan juga latihan. Kaidah dan latihan juga bentuk contoh. Kaidah dan contoh itu tidak lepas dari pembuatan soal yang Ustadz buat. Ini di antum baca-baca aja, sekilas aja yang latihan-latihan seperti ini ya. Kemudian untuk pelajaran kedua, materi kedua, yaitu ziyadatul alif ba'da wawil jamaah. Ini juga gampang aja, simple aja ya. Antum bedakan waw asli dan waw al jamaah, sehingga penulisan alifnya antum bisa menentukan ya, penulisan alif itu setelah waw jamaah. Pastikan bahwa dia adalah menandakan domir jamaah ya. Tentunya minat dzukur ya. Ini contohnya juga banyak sekali, antum pelajari contoh-contohnya. Kemudian ini biasanya saya sarankan untuk antum langsung aja ke kaidahnya dahulu, kemudian contoh-contoh kaidah ya, contoh-contoh di atas, kemudian ke latihan soal. Insya Allah antum akan dimudahkan dalam menjawab soal yang Ustadz buat. Ini kaidahnya ya, tuzadul alif ba'da wawil jamaah allati hiya dhamir al-fa'il dalah ala jama'at dzukur. Ingat ya, jamaah ad-dzukur ya. Kapan diberi alif setelah waw jamaah? Atau pada posisi apa? Ketika dia fi'il ya, fi'il amr, fi'il madi. Ini contohnya antum harus ingat ini. Fi'il madi, kemudian fi'il mudhari mansub, kemudian fi'il mudhari majzum. Kemudian ada juga yang tidak diberi alif ketika penulisan, walaupun di situ ada waw di belakang. Kapan sih? Ketika wawnya menunjukkan apa? Menunjukkan marfu ya, pada jamak mudzakkar salim. Ini misalnya fa'ilu, ini kan marfu, ini aslinya fa'iluna ya, tapi dihadzaf nunnya jadi waw. Ini jangan ditulis alif di belakang waw. Kemudian ada juga yang tidak ditulis alif setelah waw. Ketika apa? Ketika wawnya adalah waw asli dalam fi'il. Jadi kalau fi'il tersebut wawnya asli, jangan ditulis alif ya. Itu aja. Nah, ini tadribatnya antum baca aja, kemudian antum pahami ya. Kalau antum mau latihan juga nggak apa-apa, gampang sekali ya. Kemudian materi yang ketiga, nah ini materi yang ketiga ya, al-aliful layyina fi awakhiril asma'i wal af'al. Alif layyina itu ada 3 ya bentuknya, baik itu waw atau ya tanpa titik, ataupun alif maksurah itu ya, ataupun apa? Ataupun alif tanpa hamzah. Nah, antum langsung aja ke kaidah seperti ini langsung aja ke kaidah sebagaimana Ustadz jelaskan di dalam video-video materi ya. Ini kaidah. Ini antum harus pahami baik-baik kaidahnya. Al-qaidah al-alif fi akhir kalimat sama alif layyina. Jadi alif di akhir kalimat itu namanya adalah alif layyina. Adapun al-alif ya bisa adalah alif fahya hamzah. Alif yang ada hamzahnya itu namanya alif ya bisa. Alif layyina, alif yang tidak ada hamzahnya. Ini ya, ada ketentuannya. Tursamul alif al-layyina fi akhiril ismi sulasi wa fi akhiril al-fi'li sulasi ala syakl al-alif idza kana asluha wawan. Nah, asad
dan ini juga banyak. Ini antum pelajari semua ya. Ada juga huruf, ada juga isim ajami. Nah, ini setelah antum lihat kaidah, setelah antum pelajari kaidah yang ada, nah, antum langsung naik ke atas lagi, scroll ke atas lagi, kemudian antum pelajari yang di dalam kotak ini. Pelajari yang di dalam kotak ini. Ini Ustadz ambil banyak sekali soal-soal dari sini. Ya, misalnya gini ya. Jadi misalnya jangan ada yang salah ya. Misalnya aso, nanti Ustadz apa namanya, ambil mufradnya itu apa aso, sehingga gini ya, misalnya Ustadz kasih soal antum aswan, apa sih mufradnya? Mufradnya itu aso, sehingga penulisannya aso seperti ini. Pilih gampang sekali ya. Baik, penulisan yang benar untuk mufradnya, begitu juga untuk fiilnya. Apabila dia fiil fiil madi. Ini antum pelajari dengan baik yang ada di dalam kotak ini juga ya, karena dia berkaitan erat dengan kaidah. Nah, saya kira sampai di situ ya. Ini untuk ibn wa ibnah, ini kan kita belum pelajari. Jadi ini untuk semester berikutnya insya Allah. Jadi hanya 3 materi saja ya. Yang pertama adalah alamat tarkim, kemudian yang kedua adalah alif ba'da wabil jamaah, kemudian yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah al-alif al-layyinah ya. Antum pelajari dengan baik. Ini cuma 3 materi saja ya. Ini antum harus nilainya bagus, ini harus menguasai, karena hanya 3 materi, kemudian dijadikan 40 soal pilihan ganda lagi. Nah, ini kalau antum nilainya masih anjlok, ini kebangetan. Mungkin antum tidur waktu mengerjakan soal ya. Antum bisa mempelajarinya dengan baik dan sungguh-sungguh, karena ini merupakan keringanan buat antum ya. Kalau diberi keringanan masih saja anjlok, ini yang harus geleng-geleng kepala ini ustadznya ini. Baik, sampai di sini ya. Narakum insyaallah fil liqa'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu nanti di kelas insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.